Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Suryani Misa, dipercayakan oleh Tuhan Yesus pada saat ini melayani di GPIB Jemaat Pelita Barat sebagai Ketua Majelis Jemaat. Sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak merenungkan firman Allah. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk perjalanan kehidupan yang Bapak boleh sertai sepanjang hari ini. Kami bersyukur, dan sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini pembacaan Alkitab kita dari Yakobus pasal 5 ayat 16-20 yang menyatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang yang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca surat Yakobus, kita akan menemukan bahwa pesan dalam surat Yakobus itu begitu jelas dan praktis, sehingga ada begitu banyak hal yang dituliskan oleh Yakobus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pada malam hari ini di bagian terakhir dari pasal 5 dari surat Yakobus ini, kita menemukan ada 3 hal penting yang ingin dinasihatkan Yakobus kepada kita pembacanya. Yaitu pertama, pentingnya saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Perkara mengampuni memang tidak selalu mudah ya. Perkara mengampuni itu bukan hal yang sepele. Banyak orang merasa tidak mampu mengampuni karena kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya itu terlalu menyakitkan. Contoh, mereka yang menjadi korban pemerkosaan, keluarga korban teroris. Mengampuni memang bukan perkara yang mudah atau perkara yang sepele, sebab mengampuni adalah bentuk pengorbanan yang sangat besar. Dan Tuhan Yesus sendiri mengampuni manusia dengan cara yang tidak mudah, melalui penderitaan dan kematian. Ia mengampuni kita dengan pengorbanan diri yang luar biasa besarnya. Mengapa? Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Karena itu, hanya dengan kasih Kristus, kita akan mampu mengampuni sebesar dan sesulit apapun. Nah, ibu bapak ingat ketika Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali sih kita harus mengampuni saudara kita jika ia berbuat dosa kepada kita? Apakah 7 kali?" Lalu apa jawab Yesus? Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Artinya, ini bukan soal jumlahnya, tapi maknanya adalah bagi Tuhan Yesus, mengampuni itu mesti menjadi bagian dari kebiasaan kita, budaya kita, dan kegiatan sehari-hari kita. Coba kita lihat doa Bapa kami. Bukankah pokok tentang pengampunan itu dihubungkan dengan pokok tentang makanan sehari-hari? Berilah kami makanan yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, sama seperti makanan adalah kebutuhan mendasar setiap hari, setiap orang, demikian juga dengan pengampunan. Pengampunan adalah hal yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh setiap kita.
Oleh karena itu Yakobus mengingatkan kita betapa pentingnya kita saling mengaku dosa dan betapa pentingnya kita hidup dalam saling mengampuni. Yakobus menambahkan bahwa ketika kita saling mengampuni, maka kehidupan kita akan menjadi lebih sehat. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Karena itu berbahagialah kita yang saling mengaku dosa dan saling mengampuni, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dan menyelamatkan kita. Hal penting yang kedua yang ingin disampaikan oleh Yakobus adalah kita betapa pentingnya sungguh-sungguh berdoa dan saling mendoakan. Yakobus mengingatkan kita dengan Nabi Elia yang kita bisa baca kisahnya dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Nabi Elia adalah juga orang biasa yang dibenarkan oleh Allah sama seperti kita. Apa yang menarik dalam diri Elia diceritakan oleh Yakobus adalah Elia berdoa dengan iman yang sangat teguh kepada Tuhan. Elia sangat yakin bahwa Allah mendengar dan Allah menjawab doanya. Karena itu ketika ia berdoa kepada Allah supaya tidak turun hujan, maka Allah menjawabnya dengan tidak ada hujan yang turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika ia berdoa supaya langit menurunkan hujan, maka Allah pun menurunkan hujan sehingga semua tumbuhan bertumbuh dan berbuah. Ajaib ya. Nah, sebagai orang Kristen, saya yakin kita sudah sering kali berdoa, bahkan mungkin sudah banyak kali kita berdoa. Karena berdoa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu berarti ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting bagi kita ketika kita berdoa, kita tidak hanya menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan isi hati Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk tidak hanya minta kepada Tuhan untuk mendengarkan kita, tetapi pentingnya kita untuk juga selalu mendengarkan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakobus mengingatkan kita, berbahagialah kita yang berdoa dengan iman yang teguh dan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Hal yang ketiga yang diingatkan oleh Yakobus kepada kita, mari kita lihat ayat 19-20. Melalui ayat firman Tuhan ini, Yakobus mengajar kita agar kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Secara khusus ketika kita mendapati ada saudara-saudara kita yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita menasehati dia agar ia berbalik kepada Tuhan. Nah, yang terutama dari seluruh perjalanan kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadikan kehidupan kita sebagai teladan untuk orang lain. Bagaimana kita menjadi orang yang membawa terang dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Yakobus mengingatkan kita, ketika ada saudara kita yang jatuh, maka nasihati mereka dalam kasih, tegur mereka dalam kerendahan hati, sambil kita juga menjaga diri kita supaya kita dapat menjadi teladan untuk orang lain. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita pasti melakukan banyak aktivitas. Kita tidak tahu apakah pekerjaan kita itu berjalan dengan lancar, kita belum tahu apakah nanti hasilnya akan baik. Ada begitu banyak hal yang kita kerjakan, kita buat sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita bisa mengerjakannya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, saya dan Bapak Ibu diingatkan supaya dalam menjalani kehidupan beriman kita, 3 kunci penting ini juga boleh menyertai perjalanan kehidupan kita, yaitu kita saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kasih. Kiranya ini menjadi hal yang penting untuk terus kita kerjakan dalam kehidupan kita, dan biarlah hanya kasih Kristus yang terus menaungi kehidupan kita hari lepas hari. Selamat beristirahat, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Tuhan, kami sudah melakukan begitu banyak hal di hari ini. Jikalau ada hal-hal yang kami lakukan menyakiti hati dan hati Tuhan dan sesama kami mohon ampuni kami.
Jikalau ada pekerjaan kami yang tidak sempurna, kami mohon Tuhan sempurnakan. Dan ketika kami beristirahat malam hari ini, kami mohon kepada Tuhan, biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup dan tenang, kembali pulih esok hari untuk melanjutkan kehidupan kami di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin.